Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profittraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Kita ketemu lagi dalam satu video yang akan mengedukasi teman-teman. Kali ini Endo sudah menulis, ya, judulnya adalah tutorial trading forex untuk pemula modal kecil. Nah, tentu ini menjadi topik yang sangat-sangat menarik karena banyak sekali bilang ke Andrew, ya, Pak, kalau saya modalnya kecil gimana? Kalau saya modalnya terbatas gimana? Ya, kalau modalnya kecil, hasilnya juga akan mengikuti, tetapi bukan berarti dari kecil tidak bisa besar. Modal kecil itu kan relatif. Bagi Anda kecil, bagi orang lain besar. Bagi kita besar, mungkin bagi orang lain kecil. Jadi sangat-sangat relatif. Tetapi Andrew akan menjelaskan satu ukuran di mana angka ini adalah angka yang bisa diterima oleh semua trader forex untuk trading yang tadi Andrew bilang modalnya kecil, dan bagaimana sih tips-tipsnya. Nah, untuk lebih lengkapnya saksikan video berikut. Baik teman-teman, Andrew akan langsung mulai aja, ya. Andrew akan mulai dari satu poin pertama, yaitu tentang apa itu trading forex. Zaman sekarang kita mau sukses dalam trading forex tapi nggak tahu apa itu trading forex. Jadi trading forex itu adalah perdagangan, ya, atau kita melakukan aktivitas jual beli. Ya, forex itu singkatan dari foreign exchange, ya, forex. Forex singkatan dari foreign exchange, artinya kita jual beli di mata uang asing. Ya, jadi kita melakukan jual beli, melakukan pertukaran mata uang. Misalnya kita beli dari rupiah ke dolar, ya berarti itu sudah termasuk forex, ya. Hanya itu adalah forex spot. Biasa mungkin teman-teman itu taunya money changer, ya. Kalau kita mau tukar mata uang antara satu mata uang ke mata uang yang lain, biasa teman-teman pasti taunya itu money changer. Nah, kalau forex trading itu artinya, ya, kita melakukan jual beli. Ya, forex yang bahas di sini bukan forex spot, tetapi futuresnya. Futuresnya itu artinya kita melakukan transaksi jual beli mata uang secara online. Ini bukan fisik. Kalau fisik itu di money changer, tapi kalau di kita ini adalah berdagang mata uang, ya, dengan cara online, dan yang kita perdagangkan bukan fisiknya sekali lagi itu, tetapi kontraknya. Nah, pair-pairnya apa saja? Ada GBP, ada Euro, ada Australian Dollar, ada Swiss franc, ada Japanese yen, ya, jadi banyak sekali. Nah, jadi secara umum, ya, pengertian dari forex itu adalah foreign exchange, pertukaran mata uang asing antara satu negara dengan negara yang lain untuk mendapatkan keuntungan. Nah, jadi itu adalah pengertian dasar dari forex. Lalu selanjutnya, apa sih keuntungan dari trading forex? Banyak, ya, keuntungannya banyak. Dan paling banyak motivasi orang melakukan trading forex itu tentu adalah ingin mendapatkan profit, ingin mendapatkan cuan. Kalau orang beli mata uang dari mata uang satu ke mata uang yang lain, misalnya dari rupiah ke dolar Australia, kita tukar di money changer, bukan ingin mendapatkan profitnya, tetapi lebih karena kebutuhan. Misalnya ada anaknya yang sekolah di Australia. Di Australia kan nggak terima rupiah, mau nggak mau kita harus menukarkan rupiah kita ke dolar Australia supaya bisa dipakai di negara mereka. Tapi kalau forex trading, ya, tujuannya pure adalah kebanyakan, ya, sekali lagi di kebanyakan adalah karena kita tidak menerima fisik. Jadi yang tujuan yang kita ingin dapatkan adalah kita ingin mendapatkan profit dari selisih harga yang terjadi setiap saat. Kita ingin mendapatkan selisihnya, pergerakannya, selisih perdagangan. Jadi itu adalah motivasi utama apabila seseorang melakukan trading forex. Yang kedua, karena kita tidak melakukan transaksi ini secara fisik, kita tidak memiliki fisiknya. Teman-teman bisa bayangkan kalau kita mau memiliki fisiknya, kita harus datang ke money changer. Coba teman-teman kalau datang dari rumah ke money changer berapa menit? Ya,
Nah, relatif ya. Ada yang 1 jam, ada yang setengah jam, ada yang mungkin dekat. Tapi kan itu makan waktu. Taruhlah 10 menit, taruhlah 5 menit. 5 menit harganya udah berubah. Nah, jadi kalau di forex trading ini, karena kita bukan ingin memiliki fisiknya, kita bisa melakukan jual beli kapan saja, asalkan ada internet ya, anytime ya. Asalkan kita memiliki gadgetnya, bisa via laptop, bisa via PC, bisa via tablet, bisa via handphone. Yang penting ada gadgetnya, ada Android, kita bisa ada internet, kita bisa melakukan jual beli anytime dan anywhere. Mantap ya. Nah, lalu yang selanjutnya lagi adalah ya, keuntungan dari forex trading tentunya adalah likuiditas. Tidak seperti properti. Jadi kalau misalnya kita mau beli rumah, kita ada duit nih mau beli rumah, kita mesti cari rumah dulu. Kita cari rumah yang cocok, yang sesuai dengan impian kita, yang harganya murah, butuh waktu 1 tahun, ada yang cari 3 tahun. Ya, kalau teman-teman mau beli cepat, ada uang nih, ada uang. Rumahnya nggak ada, rumahnya nggak ada yang cocok, bisa makan waktu. Misalnya teman-teman sudah beli, teman-teman udah punya rumah, tiba-tiba butuh uang, butuh cash. Teman-teman mau jual rumahnya, ya kita harus cari siapa yang mau beli. Jadi butuh waktu. Ya, itu yang disebut dengan liquidity. Sama, Andrew bilang kalau saham, kalau teman-teman mau beli di harga harus antri kan. Begitu kita mau jual, kita juga harus nunggu orang yang mau beli di harga. Kalau di forex nggak perlu, karena forex itu merupakan salah satu instrumen yang likuiditasnya paling tinggi. Kapanpun teman-teman mau beli, kapanpun teman-teman mau jual bisa. Itu yang dimaksud dengan likuiditas tinggi. Yang selanjutnya, salah satu alasan kenapa investor untuk trading forex tentunya adalah untuk diversifikasi. Ada pepatah mengatakan bahwa jangan taruh telur dalam satu keranjang yang sama. Jadi kalau keranjangnya jatuh, nggak pecah semua. Nah, salah satunya misalnya mereka punya uang banyak, mereka itu udah punya aset, mereka itu udah punya tabungan, udah punya deposito, ya biasanya mereka akan mencari instrumen yang bisa menghasilkan return yang tinggi. Nah, salah satunya ya caranya tentunya adalah untuk trading forex, karena trading forex merupakan salah satu instrumen yang returnnya paling tinggi. Tetapi seperti pedang bermata dua, apabila teman-teman tidak belajar, apabila teman-teman tidak hati-hati, apabila teman-teman tidak mau upgrade, ya risikonya juga akan jauh lebih tinggi. Tetapi bagi Andrew yang paham dan bagi member-member Andrew yang paham, karena mereka belajar, kita ajarin, kita pandu, kita guide, mereka pakai tool, mereka bisa mendapatkan profit yang tinggi dengan risiko yang rendah, dengan minimal sekali. Itulah ya tujuan dari profit sharing. Ya, kita memberikan edukasi bagaimana caranya kita bisa mendapatkan profit yang besar dengan resiko yang terukur. Nah, itu tugas kita. Buat teman-teman yang mau belajar, terus tonton lanjut. Oke, tadi teman-teman Andrew sudah jelaskan keuntungan-keuntungannya. Nah, sekarang supaya balance, Andrew akan jelasin dari sisi risiko. Risiko apa saja ya dalam trading forex. Nah, teman-teman, dalam trading forex kita akan menemukan volatilitas pasar yang sangat-sangat tinggi, volatilitas pasar yang begitu cepat. Untuk itu ya dibutuhkan keahlian, kepintaran, kepandaian bagi seseorang trader yang ingin menekuni dalam dunia trading forex. Jadi jangan teman-teman itu anggap enteng. Ya, oh saya ingin masuk satu bidang. Jangan ngomong trading forex. Misalnya teman-teman ingin masuk ke satu bidang, misalnya apa? F&B. Ya teman-teman harus belajar. Teman-teman ingin jual ayam goreng, ayam apa yang dipakai, bumbunya apa, jualnya gimana, riset harga pasarnya berapa, itu semua harus dipelajari. Ayamnya mau crispy atau original, mau pakai kremes atau enggak, sambelnya bagaimana, itu harus diriset. Itu aja kalau kita bicara yang simple, F&B, itu bicara yang simple ya, yang mudah ya, F&B yang barangnya ada. Trading forex otomatis juga kita harus melakukan hal yang sama. Kita harus belajar, kita harus upgrade, kita harus improve. Supaya apa? Karena volatilitas market begitu tinggi, kita harus antisipasinya gimana. Kalau misalnya kita beli, kita harus, kalau turun gimana? Kalau naik udah pasti profit. Kalau turun gimana? Ya, nah jadi itu adalah ya resiko-resiko yang teman-teman harus pahami. Kedua, leverage. Nah, leverage ini merupakan salah satu fitur ya dari semua broker. Tapi banyak yang menyalahgunakan leverage, teman-teman. Jadi leverage itu seperti pedang ya bermata dua. Ya, pedang bermata dua itu artinya kalau kita gunakan leverage yang berlebihan, ya leverage sebenarnya ada daya ungkit. Ya, daya ungkit. Ya, yang akan tulis ini ya.
daya ungkit. Jadi kalau kita menggunakan daya ungkit yang berlebihan, otomatis ketika mengalami kesalahan posisi, beban kita juga akan lebih berat. Jadi gunakanlah daya ungkit yang pas. Nah, jadi Andrew langsung kasih aja poinnya ya. Jadi jangan sampai kita pengen gunakan leverage yang terlalu berlebihan. Apabila teman-teman modalnya adalah 10.000 USD, teman-teman boleh gunakan leverage 1:100. Ya, itu kalau 10.000 USD. Misalkan teman-teman modalnya 1.000 USD, teman-teman boleh gunakan leverage 1:200, 1:400 masih boleh. Apabila teman-teman modalnya $100, ya teman-teman gunakan saja leverage 1:500. Walaupun kita tahu banyak sekali broker yang menawarkan leverage 1:1000, 1:2000, 1:5000, leverage unlimited. Nggak usah sampai sebesar itu. Cukup paling besar 1:500. Tapi dalam hal ini karena modal kecil, cukup 1:500 itu sudah oke sekali. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Ada risiko-risikonya yang teman-teman harus perhatikan. Jangan sampai memilih leverage terlalu besar atau terlalu kecil juga jangan sampai. Lalu yang selanjutnya adalah karena trading forex ini menyangkut mata uang satu negara, otomatis pergerakan dari mata uang tersebut sangat tergantung oleh fundamental dari negara tersebut. Yang namanya fundamental itu tidak bisa diprediksi. Yang namanya trading forex itu ya nggak bisa diprediksi, tapi bisa kita analisa. Nah, fundamental contohnya apa? Interest rate. Siapa yang tahu interest rate akan potong suku bunga atau akan naikkan suku bunga? Nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu akan terjadi perang atau tidak perang? Nggak ada yang tahu. Jadi faktor fundamental itu adalah faktor yang tidak bisa diprediksi, tidak bisa ditebak. Tapi kalau kita analisa tentu bisa. Ya, analisa. Tapi kan analisa belum tentu benar. Nah, itulah tantangan-tantangan kita ya ketika kita trading forex. Ya tentunya ibaratnya begini. Siapa yang tahu nanti sore akan hujan atau kering? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu kan? Nah, itu namanya fundamental. Jadi analisa fundamental itu adalah yang bersifat dari berita. Kita bisa tahu nih, oh rumornya begini. Nah, kita boleh menganalisa dan kita akan mengambil keputusan dari analisa tersebut. Tetapi sekali lagi, analisa kita belum tentu 100% benar. Siapapun di dunia ini tidak ada yang bisa memprediksi analisa fundamental secara 100% benar, itu nggak ada. Oke, dan sekali lagi itu merupakan resiko transaksi apabila teman-teman trading forex. Oke, balance kan? Teman-teman sudah lihat judulnya, ini adalah tutorial trading forex untuk pemula modal kecil. Pak, modal kecilnya berapa? Andrew nggak akan bilang relatif ya, tetapi Andrew langsung aja menempatkan satu angka yaitu $100. Nah, $100 ya, 100 USD. Kalau dirupiahkan sekitar 1,5 juta lebih lah, nggak nyampe 1,6 ya. Nah, $100. Jadi $100 itu sebenarnya adalah modal paling kecil ya, paling kecil apabila teman-teman ingin melakukan trading forex. Pak, kan ada yang $10, ada yang 500.000, yes. Tapi dalam video ini Andrew ingin menggarisbawahi yaitu adalah $100. Kalau teman-teman tidak punya $100, jangan trading, nanti aja dulu. Ya, jangan trading. Nanti teman-teman belum siap. Ya, kalau $100 aja nggak ada, gawat. Bahkan teman-teman punya HP mungkin harganya lebih dari $100. Masa ya nggak ada? Tapi kalau teman-teman tidak punya uang $100 untuk tradingnya, jangan trading. Menurut Andrew sih itu. Tetapi kalau kita bisa membuat dari 100 menjadi 1000 ya, itu udah bagus sekali. Bukan masalah kita memilih fee yang paling kecil, spread paling kecil, bukan. Tapi pilihnya yang wajar, fee-nya wajar, spread-nya wajar. Tergantung cara kita transaksinya gimana dan kebutuhan kita transaksi seperti apa. Dan sekali lagi ya, pilihlah broker yang atau punya izin